Wulandari dari peserta PPG dalam jabatan Universitas Negeri Medan kelas ekonomi 2 dengan nomor peserta 6851 6503 85061 dari Madrasah Aliyah Al-Hidayah Purwojati, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan pengambilan video pembelajaran dengan materi keseimbangan pasar pada kelas 10 IPS MA Al-Hidayah Purwojati sebagai tugas dalam UKIN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat ya. Untuk pagi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran ekonomi ya, sesuai dengan jadwal ya, hari Senin ya, pembelajaran ekonomi, kemudian dengan materi harga keseimbangan pasar ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelasnya untuk dipimpin doa. Sudah siap? Sudah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih kepada Bapak Siswa yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga dengan berdoa pembelajaran pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Untuk kelas 10 saya absen kehadiran ya. Mbak Amelia nggak berangkat, izin ya. Pak Ali Rohman izin juga. Mbak Asifa, Mbak Eka Susmeda, Mbak Tina Fitriana, Fahmi Ulul Albab hadir, Mbak Latifah, Mbak Maisa Ayu. Terima kasih ya, tadi sudah ibu absen. Yang berangkat hari ini berarti semua dalam keadaan sehat. Kita doakan teman kalian, ada yang sedang sakit tidak bisa hadir pagi hari ini, kita doakan semoga lekas sembuh. Kemudian hari ini coba cek untuk kelengkapan kalian, kesiapan dalam mengikuti pembelajaran. Tengok kanan kiri, ke bawah, belakang, coba cek kebersihan. Sudah bersih semua? Bagus, berarti untuk yang piket kali ini berjalan dengan baik ya. Kemudian kelengkapan kalian, alat tulis, modul, kemudian LKS, buku tugas, alat tulis, sudah lengkap semua? Ya. Kemudian Ibu akan mereview pembelajaran yang kemarin. Pertemuan sebelumnya kita membahas apa ya? Ada yang masih ingat? Ya. Sebelumnya tentang permintaan dan penawaran. Ya, tentang permintaan dan penawaran. Kemudian permintaan itu yang bagaimana sih? Masih ingat nggak? Permintaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh konsumen dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan. Ya, tadi permintaan dilakukan oleh konsumen. Kemudian kalau hukumnya, Permintaan artinya jika harga barang naik, jumlah barang yang diminta akan berkurang. Sebaliknya jika harga barang turun, jumlah barang yang
produsen. Terus kemudian bunyi hukumnya itu kalau tadi berbanding terbalik, kalau permintaan itu berbanding lurus ya. Jika harga naik maka penawarannya naik, jika harganya turun maka penawarannya turun. Nah sekarang coba definisi pengertian penawaran, Mbak. Jumlah keseluruhan barang atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai macam tingkat harga. Ya, seperti bunyi hukumnya tadi ya. Jadi keseluruhan barang yang ditawarkan baik itu di harga sedikit maupun harga banyak. Sebagai seorang produsen harus melakukan penawaran. Nah, baiklah anak-anak, pada pagi hari ini berkaitan dengan materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini ya, yaitu tentang harga keseimbangan ya. Kalau permintaan dilakukan oleh konsumen, kemudian penawaran dilakukan oleh seorang produsen atau penjual, berarti kira-kira sebagai konsumen mesti menginginkan harga yang murah. Kalian pernah ke pasar? Ngapain? Survei harga jajan, mengatakan transaksi ya. Coba itu nanti akan kita bahas di materi kita hari ini juga ya. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan kelihatan? Jadi target kita dan tujuan pembelajaran hari ini ada 5. Yang pertama, kelompok 1 Mbak. Kelihatan Mbak? Coba Mbak, baca Mbak. Ya, kedua. Oke, 3. Oke, 4. Sudah kelihatan? Ya, yang terakhir, peserta didik dapat mempresentasikan hasil analisis masalah, harga, dan jumlah keseimbangan pasar dengan tepat. Jadi materi kita hari ini ada 4, kemudian yang kelima ini kalian nanti harus dapat mempresentasikan melalui kegiatan diskusi. Sebelum ke materi, Ibu akan sajikan dulu karena kita menggunakan PBL ya. Masih ingat PBL adalah problem based learning. Jadi kalian dikenalkan kepada permasalahan dulu. Coba amati gambar di depan. Ini di Pasar Puri Indah. Negosiasi peron. Negosiasi peron. Ya, harga awal 10.000 menjadi 8.000. Berhasil. Dari pengamatan video tadi ya, apa yang dapat kalian temukan permasalahannya? Jadi transaksi tawar menawar di mana pembeli menginginkan harga yang turun pada transaksi yang disetujui atau yang bukan. Ya, tadi kita lihat ada 3 transaksi ya. Transaksi terong dari 10.000 ditawar menjadi 8.000. Boleh apa tidak tadi? Boleh. Akhirnya terjadi transaksi. Kemudian yang kedua, cabai. Berapa tadi? 5.000 ditawar
3.000, boleh? Boleh. Akhirnya terjadi transaksi. Yang ketiga, terong, harganya tomat, harganya 20.000 sekilo, ditawar 30.000. Jadi transaksi apa enggak? Tidak. Kemudian Ibu akan jelaskan materi singkat ya untuk pembelajaran hari ini. Nanti ada 4 pokok materi. Yang pertama, pengertian harga keseimbangan, kemudian proses terbentuknya harga keseimbangan, menentukan harga dan jumlah dalam keadaan keseimbangan, pengaruh perubahan permintaan dan penawaran terhadap titik keseimbangan. Ini tadi sudah ya. Kemudian tabel ini nanti untuk menghitung atau menentukan jumlah keseimbangan. Sekarang ke pengertiannya dulu. Proses terbentuknya harga keseimbangan. Ada harga pasar, kemudian dipengaruhi oleh supply dan demand, permintaan dan penawaran. Jadi kemudian terjadi proses tawar-menawar. Contohnya tadi di video ya, penjual menawarkan harga cabai 10.000, harga terong nggak sih ya? Terong 10.000 ditawar 8.000. Kemudian baru terbentuk harga pasar. Jadi harga pasar itu bertemunya harga permintaan dan harga penawaran. Berarti yang 10.000 atau yang 8.000? 8.000. Kalau contoh yang tadi yang gagal kan yang tomat ya, sehingga tidak terjadi transaksi. Harga keseimbangan itu istilahnya dalam ekonomi itu equilibrium price. Ya. Suatu tingkat harga pada tingkat harga keseimbangan. Jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta sesuai kesepakatan tadi. Kalau tadi kan ada yang menanyakan sekilo berapa? Nah, contohnya cabai sekilo 100.000, ya, uangnya atau kebutuhannya hanya sedikit sehingga hanya mampu membeli 1/4 kilo, berarti 1/4-nya 25.000 misalnya. Itu kan tadi juga ada ya. Kalau gitu beli 1 on saja, ya kan? Nah, tuh. Kemudian prosesnya, ya. Karena ada prosesnya ini terjadi interaksi atau tawar-menawar ya. Penjual melakukan penawaran dan pembeli melakukan, kalau di bahasa kita sama-sama menawar ya. Makanya ini perlu pemahaman di awal. Yang melakukan penawaran adalah penjual. Memang menawar, mengenyang bahasa Jawanya ya. Tapi dalam hal ini konsumen melakukan permintaan. Sini faktor yang mempengaruhi harga keseimbangan. Permintaan terhadap barang atau jasa bertambah, tapi jumlah barang atau jasa terbatas. Contoh itu menimbulkan kelangkaan di awal-awal pandemi. Coba ada yang bisa menyebutkan contoh kelangkaan apa ya? Superuang. Masker di awal-awal masker harganya satunya 5.000. Ada yang sampai 100.000 itu ya, kayak kita dengar di televisi. Itu kenapa harganya mahal, tapi tetap dicari karena keterbatasan ya, harga
beli. Itu pengaruh juga harga keseimbangan ya. Yang kedua, tinggi rendahnya biaya produksi. Kalau kan kita contohkan masih masker ya, masker setelah tadi pada kan banyak yang membutuhkan, sampai sekarang itu banyak sekali kita temui produk masker dengan berbagai merek dan berbagai harga. Jadi perusahaan konveksi itu ada membuat masker dengan model-model, dengan gambar yang lucu-lucu, yang menarik ya. Nah, itu biaya produksinya itu akan berbeda. Membuat masker 1000 pieces dengan membuat 5. Berarti limited edition, kita spesial maskernya dengan bahan kainnya saja yang mahal. Itu akan mempengaruhi harga produk tersebut. 3, dibaca Mbak Siva. Ini depan. Pandangan akan masa depan dari produsen atau konsumen. Pandangan akan masa depan dari produsen atau konsumen. Yang keempat, produsen mengetahui selera konsumen. Kemudian ini cara menghitung harga keseimbangan. Lihat di depan itu ada 3 dengan menggunakan tabel. Kedua, kurva. 3, rumus. Nah, ini menggunakan tabel. Contoh ya, perhatikan ini harga untuk permintaan jeruk, permintaan dan penawaran jeruk. Pada saat harga 18.000, permintaannya 100, yang ditawarkan 200. Pada saat harga 16.000, permintaan 150 kilo, penawarannya 150. Nah, sama ya. Berarti ini terjadi keseimbangan harga pasar atau harga, terjadi kesepakatan ya. Dengan harga 16.000 terjadi permintaan dan penawaran yang sama. Berarti ini terjadi transaksi kesepakatan. Kemudian yang kedua menggunakan kurva. Pada saat harga 20 di atas, harga 20, jumlah barang yang diminta. Berarti kita fokus ke ini, demand. Berarti ya warna biru. Pada saat harga 20, maka yang diminta 50. Benar apa enggak ini? Ya. Pada saat harga 18, yang diminta 100. Jadi sesuai dengan hukum permintaan ya. Semakin turun harganya, maka yang diminta semakin tinggi. banyak. Nah, sekarang yang merah, penawaran, supply. Pada saat harga 12, maka yang ditawarkan 50. Harga naik menjadi 14, yang ditawarkan 100. Itu berbanding lurus. Di kedua ini terjadi keseimbangan harga pasar, titik keseimbangan ya di E ya. Nah, ini berarti pada saat harga berapa? Harga ini 16 dan jumlah barang 150. Bisa dipahami ya? Jadi kalau dengan kurva berikutnya
grafik. Ini masih contohnya ya, berarti keseimbangan. Keseimbangan awal itu di E1 geser. Nah, ini kurva permintaan bergeser ke kanan. Kanan ke kanan ya. Kanan atau ke atas. Ke kanan. Karena ada perubahan dari jumlah penduduk, maka titik keseimbangan bergeser dari E0 dan ke E. Perubahan yang kedua, perubahan dari penawaran, maka dari konsumen karena penduduknya tambah banyak. Nah, sekarang perubahan dari penawaran, kurva penawaran bergeser kanan atau ke kiri? Ke kanan ya, karena posisi awal itu di E0. Diperhatikan gambar di depan, E0. Oke, bisa dipahami? Ya, itu pembelajaran kita hari ini ya. Selanjutnya nanti kita melaksanakan diskusi melalui RKPD ya. Silakan kalian membentuk kelompok yang sudah ibu tentukan ya. Ini untuk kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan untuk mengatur posisi dan membentuk. Kita beri waktu 10 menit ya. 3 poin yang harus kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Jika ada pertanyaan nanti silakan dikomunikasikan. Dan juga buku pegawai dan LKS untuk pembahasan LKPD-nya. Untuk LKPS ya. Silakan nanti persiapan untuk perwakilan presentasi maju ke depan atau dari situ saja cuma berdiri ya. Kecuali nanti kalau yang kedua ya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain perhatikan kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Isma Zahra. Saya mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan ya. Berdasarkan gambar di atas, terjadi interaksi tawar-menawar antara penjual sayur dan pembeli. Nampak seorang ibu sedang merawat jagung untuk memperoleh barang tersebut dengan menginginkan harga yang murah. Setiap pembeli pasti menginginkan harga yang serendah-rendahnya, sedangkan setiap penjual pasti menginginkan laba yang sebesar-besarnya, sehingga akan menawarkan harga jual yang maksimal. Harga keseimbangan atau harga pasar, yaitu equilibrium price, adalah harga yang terbentuk setelah adanya kesesuaian antara permintaan dan penawaran. Ya, baik. Bagus ya, kelompok 1 kita beri aplaus. Berikutnya kelompok 2.
sudah. Nah, ya kita beri aplaus kelompok 2. Ya. Terima kasih kepada seluruh kelompok. Ya, kalian sudah bekerja secara maksimal dengan prestasi yang bagus ya. Kemudian untuk kesimpulan, kesimpulan untuk hari ini, pembelajaran hari ini ya, kita akan disampaikan oleh siapa yang mau menyampaikan kesimpulan? Mbak, oh ya, Mbak Pina, silakan Mbak Pina. Pina menterianya, ya Pinanya ada 2. Kesimpulan 1. Ada keseimbangan terjadi karena adanya interaksi antara penjual dan yang melakukan penawaran dan pembeli yang melakukan permintaan. 2. Faktor yang mempengaruhinya yaitu 1. Permintaan terhadap barang atau jasa bertambah, tetapi jumlah barang atau jasa terbatas. 2. Tinggi rendahnya biaya produksi. 3. Pandangan akan masa depan dari produsen atau konsumen. 4. Produsen mengetahui selera konsumen. 5. Penawaran terhadap barang atau jasa bertambah, tetapi daya beli konsumen tetap atau berkurang. 3. Cara menghitung harga keseimbangan. A. Menghitung harga keseimbangan dengan tabel. B. Menghitung harga keseimbangan dengan kurva. C. Menghitung harga keseimbangan dengan pendekatan matematis. Rumusnya I D sama dengan IS atau PD sama dengan DS. ya. 4. Perubahan keseimbangan pasar terjadi bila ada perubahan di sisi permintaan atau penawaran. Ya. Pada hari ini kita akhiri ya, tadi sudah disimpulkan oleh Mbak Vina Fitriana. Untuk posisi duduknya kembali lagi, Mbak. Nah, sekarang untuk selanjutnya, tadi penilaian diskusi sudah Ibu masukkan ya ke keahlian kalian dalam berdiskusi. Itu masuk penilaian sikap, kemudian penilaian diskusi kelompok. Nanti untuk penilaian individu kalian mengerjakan tes formatif ya, akan Ibu bagi satu persatu ya, nanti kerjakan secara mandiri. Kemudian kalau sudah selesai dikumpulkan. Ini untuk penilaian individu. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Silakan beri identitas, nama, dan kelas kalian masing-masing. Yang penting dikasih identitas itu penting ya. Waktu mengerjakan karena hanya terdiri dari 10 soal ya. 10 menit cukup? Cukup ya. Anak-anak untuk
selesai semua ya. Maka sekarang dikumpulkan ke depan. Nah, untuk tes semangat ini akan menjadikan nilai individu kalian. Nah, jadi nilainya akan ibu share di grup kelas ya. Semoga semuanya tuntas KKM-nya ya. Nah, sudah? Oh ya. Nah, baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita akhiri ya. Untuk kegiatan penutup, Ibu akan melakukan refleksi dulu. Kira-kira dari pembelajaran hari ini materi apa saja tadi yang sudah kita pelajari ya? Keseimbangan Bu. Ya, tentunya keseimbangan pasar, faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan dan cara menghitungnya. Ada berapa tadi? 3 apa saja Mbak Len? Menggunakan pada, kurva, dan rumus. Oke. Kemudian materi yang kiranya belum kalian pahami. Menentukan hasil keseimbangan dengan rumus Bu. Ya, dengan rumus itu ya masih bingung. Rumus itu dasarnya tadi ada D sama dengan IS. Mungkin tadi di beberapa soal mungkin jika hanya diketahui harganya kemudian dibalik, nah itu perlu adanya latihan. Untuk itu nanti itu akan memberikan pengayaan. Ingin kaya kan? Ingin sekali ya. Kaya itu tidak hanya berupa yang materi ya, tapi sebagai pelajar yang kaya akan ilmu, pintar ngitung macam keseimbangan. Jadi kalian mengerjakan tugas PR pada buku LKS halaman 55 ya, tentang keseimbangan pasar. Nah, berikutnya untuk selain PR, kalian nanti persiapkan untuk materi pembelajaran berikutnya, yaitu tentang struktur pasar. Jadi ada pasar, jenis-jenis pasar, pasar monopoli, oligopoli, monopoli dan lain-lain. Itu ya. Itu materi terakhir di bab 4 ya. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan, kita akhiri ya dengan membaca hamdalah keliling. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.